Pergi ke hutan nyari batang gelam. Batang gelam didapat di samping batu. Dengan hormat, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Pemirsa Kultum Ramadan Pos Belitung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di penghujung Ramadan 1444 Hijriah. Ada bahasan atau tema yang menarik yang biasanya selalu diperbincangkan oleh kita, ya, oleh emak-emak, ya, oleh ibu-ibu, dan juga para suami dan juga mungkin anak-anak, yaitu memperbincangkan masalah THR. Apa sih THR? Ya, THR yang saya maksud di sini adalah bukan tunjangan hari raya, ya, bukan. Yang kami maksud dengan THR di sini adalah bagaimana kita melestarikan Ramadan 1444 Hijriah ini. Maka kami singkat dengan THR. Jadi, pemirsa yang budiman, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami maksud dengan THR ini adalah bagaimana kita melestarikan nilai-nilai Ramadan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mulai. T adalah tetap istiqomah. Tetap istiqomah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1444 Hijriah telah membina kita, mentarbiyah diri kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, apa yang telah kita dapatkan selama di bulan Ramadan itu harus tetap kita lestarikan. Ya. Kita harus istiqomah menjalankannya. Dan orang yang istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, maka kata Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tetap istiqamah, ya, teguh dalam pendiriannya, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan kepadanya malaikat. Lalu kemudian malaikat itu akan membisikkan kepadanya, alla takhafu, jangan engkau takut. Allah tahfu wala tahzan, jangan engkau bersedih hati. Wabshiru bil jannah, bergembiralah atas surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah, dia tetap melestarikan, ya, amal-amal Ramadannya, ya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, infaknya, ya, setelah Ramadan, ya, maka insyaallah dia akan kemudian tidak akan merasa takut, dia tidak akan merasakan bersedih hati, justru dia akan bergembira. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kepadanya surga. Itu yang pertama. T. Yang kedua adalah H. Apa sih H? H adalah hindarkan diri kita dari dosa dan maksiat.
Pemirsa budiman, kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita pasti pernah melakukan dosa. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kecuali Nabi yang maksud tentunya. Oleh karena itu, karena kita adalah tempat khoto wal nisyan, tempat berbuat lupa dan salah ini, maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah janjikan kepada kita, Ramadan ini mencuci bersih dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa karena iman mengharapkan ridho Allah, ya, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah, selepas Ramadan ini, ya, mari kita berkomitmen, berjanji untuk menghindarkan diri kita dari dosa dan kemaksiatan tentunya. Kenapa? Karena tarbiyah Ramadan telah membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi yang kedua, mari kita hindarkan diri kita dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, R, ya. THR. R-nya apa? R adalah rencanakan hidup kita lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memikirkan apa yang akan kamu perbuat pada hari esok. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, mari di hari yang fitri akan kita nanti sama-sama rayakan. Setelah Idul Fitri, kita rencanakan hidup kita lebih baik. Kita berjanji, kita berkomitmen bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan itulah orang yang sukses. Itulah orang yang beruntung. Kalau dia hari ini sama dengan hari kemarin, rugi dia. Kalau dia kemudian hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Pemirsa budiman, kultum Ramadan yang rahmati Allah SWT. Inilah kultum singkat yang bisa kami sampaikan dengan tema THR, ya. Tetap istiqomah, hindarkan diri kita dari dosa dan kemaksiatan, dan rencanakan hidup kita lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Kita kembali kepada fitrah kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya di hari yang fitri. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar Hatta, beli ikan tenggiri. Tidak kelupaan, beli ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.